ثم إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري ثم إلى حضرة جل المقتدي من حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني من حضرة الشيخ أحمد سلمان المدني ثم إلى حضرة الحاج أحمد بن عيسى من حضرة باغي المقدم محمد بن علي وعلم ثم إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان من حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم ثم إلى حضرة أبي عمر العباس من حضرة أبي عبد الحمد من حضرة الشيخ محمد الشهر الجليل ثم إلى حضرة الشيخ أشرف الوربي من حضرة الشيخ شمع عبد البني من حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعطي درجاتهم بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلى ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan daripada kitab Tamyiz Al-Ghafilin. Waqala ba'dul hukama'i, dan telah berkata oleh sebagian ahlu hikmah, alamatul ladzi istiqamah, bermula tanda-tanda orang yang istiqamah itu, an yakuna mithlahu, bahwa adalah perumpamaannya kamithil jabali, seperti gunung. Li'annal jabala lahu arba'atu alamatin, karena sungguhnya yang namanya gunung itu baginya mempunyai 4 tanda. Ahaduha, yang pertama, annahu la yudhibuhul harru, tidaklah mencair gunung itu akibat kena panas. Jadi orang istiqomah ada gangguan macam-macam tanpa dikawinnya. Wasani la yujammiduhul bardu, kedua, tidak bisa membeku akibat dinginnya gunung. Wasalithu, yang ketiga, la tuharrikuhur rihu, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak oleh ditiup angin. Gunung kuat, jadi orang istiqomah itu angin bertiup dia tetap aja. Warabi'u la yudhibuhus saylu, dan yang keempat, tidak berubah, tidak hilang akan dia dibawa arus banjir. Fagadal mustaqimu, demikian pula orang yang istiqomah dalam menggapai kebaikan. Lahu arba'u alamatin, baginya ada 4 tanda. Ahaduha, yang pertama, idza ahsana ilaihi insan, apabila telah berbuat baik kepadanya oleh manusia. Ala ayyumila ilaihi ghairi haqqin, tidak mempengaruhi daripada perbuatannya, tidak condong kepada sesuatu yang tidak baik dikerjakannya. Walaupun dari tangannya macam-macam, ijazah berbuat kebaikan, tetap dia ada ba'afi istiqomah. Wasani idza asa ilaihi insanun, yang kedua, apabila berbuat jahat kepadanya oleh manusia, la yahmiluhu dzalika, tidaklah menjadi beban bagi itu dalam hatinya, an yaqala ay yaqula bi ghairi haqqin, bahwa dia mengatakan dengan yang tidak benar.
jadi eji kurangnya, tetap dia menggawi yang benar. Walaupun orang perempuan jahat lawan ini, tetap dia istiqomah. Wa thalithu anna hawa nafsihi la yahuluhu an amrillahi ta'ala. Ketiga, sesungguhnya hawa nafsunya tidak bisa menguasai dirinya, tidak mendidik dirinya dari menggawi suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsunya mengganggu dengan macam-macam dalam dirinya, tetap dia menggawi dari suruhan Allah Ta'ala, tidak dihiraukan hawa nafsunya itu. Warabi'u yang keempat, anna hiqama dunya la yushghiluhu an ta'atillahi azza wa jalla. Keempat, sesungguhnya harta benda kekayaan dunia la yushghiluhu tidak menyibukkan dirinya, tidak membuat lupa dirinya an ta'atillah azza wa jalla, dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya harta, tetapi hartanya tidak mengganggu dirinya berbuat taat lawan Tuhan. Kalau kita sudah punya banyak harta, maka harta yang mengganggu kita, ya harta tolakan kita, belinya habis ranai harta. Wa yuqalu sab'atu asya'a min kunuzil birri, dan dikatakan pula ada 7 macam dari perbendaharaan perbuatan taat. Wa kullu wahidin min dzalika wajibun bi kitabillahi ta'ala. Setiap satu dari semua itu telah ada tertulis di dalam Al-Qur'an. Apa saja perbendaharaan perbuatan taat itu? Awaluha, yang pertama, al-ikhlasu bil ibadati, adalah orang yang ikhlas atau keikhlasan dalam melakukan ibadah tanpa paksaan, ibadah ikhlas dari dirinya sendiri. Liqaulihi azza wa jalla, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a, yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah Ta'ala secara ikhlas dan secara lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Itu yang pertama. Wasani, yang kedua, termasuk perbendaharaan taat birrul walidaini, adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Liqaulihi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir, yang artinya hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah Ta'ala, dan kepada kedua orang tuamu. Quran surah Luqman ayat 14. Bersyukur kepada orang tua artinya berbakti kepada orang tua. Ilayyal masir, kepadaku, kata Allah Ta'ala, tempat kembali. Wa tsalitsu, yang ketiga, silaturrahim, selalu silaturahmi. Karena Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Silaturahim kepada siapa? Kepada keluarga. Silaturahim selain dapat mengunjungi, mailangi silaturahim, yang artinya bertakwa kepada Allah, yang dengan asmanya kami saling meminta satu sama lain dan perihalalah hubungan daripada silaturahim. Quran surah An-Nisa ayat 1. Warabi'u, yang keempat, adabul amanati, termasuk perbendaharaan taat selalu menyampaikan amanah, artinya kepercayaan orang.
Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, al-ayat. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak. Quran surah An-Nisa ayat 58. Wal khamisu an la yuti'a ahadan bil ma'siyati. Kelima, termasuk juga daripada perbendaharaan taat, tidak mentaati akan seseorang bil maksiat, pada mengajak maksiat, tidak mengikuti seseorang kepada perbuatan maksiatnya. Kalau perbuatan baik boleh mengikuti, boleh mengobati. Kalau perbuatan maksiat jangan diobati. Biqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Artinya manusia janganlah menganggap setengah lainnya itu, menganggap remeh sebagaimana Tuhan, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Imran ayat 64. Diajak maksiat, dia ada mau, itu bagus. Tapi kemudian dia diajak maksiat takut, sama dosanya bagi. Wasadisu alla ya'mala bihawa nafsihi. Keenam, termasuk juga dari perbendaharaan taat, tidaklah dia mengerjakan sesuatu menurut hawa nafsunya, bukan karena hawa nafsunya dia mengerjakan sesuatu. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah Ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, yang artinya dan mengangkat diri dari kemauannya atau ajakan nafsunya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40. Wasabi' yang ketujuh, an yastahida bil taati. Orang itu selalu berhimmat bil taati, pada menggawi ibadah taat. Wa yakhafullah ta'ala, disertai rasa takutnya kepada Allah. Jadi kita berbuat taat, kita sertai rasa takut. Bila itu muncul rasa takut tadi, jadi bapak-bapak berhati-hati. Wa yarju thawabahu, dan mengharap akan ganjarannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya mereka berdoa kepada Tuhan dengan penuh rasa takut atau khauf dan penuh pengharapan, serta mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Quran surah As-Sajdah ayat 16. Tujuh macam itu yang termasuk perbendaharaan taat. Fal wajibu ala kulli insanin, maka kewajibanlah atas setiap manusia, ayyakuna khaifan baqiyan, bahwa ia selalu takut, baqiyan, dan selalu sedih memikirkan akhiratnya. Fa innal amra syadidun, karena sesungguhnya perkara sesudah mati, syadidun, adalah sangat berat dan mengerikan. Syadid itu pedih atau berat. Karena kita bersenang-senang di dunia ini, dan kita hadapi kita sudah mati alam akhirat. Wa huwa bil khabari, diriwayatkan dalam suatu kabar, anna Isa alaihi salatu wassalam, zaman dahulu sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam marra bi qaryatin, melewati dengan sebuah kampung. Wa fi qaryati, dan pada kampung itu, jabalun, ada sebuah gunung.
wa fil jabali bukaun wantihabun katsiratun wantihabun katsirun. Gunung yang ada di kampung itu bukaun selalu menangis, wantihabun katsirun dan selalu berguncang. Kayak kita ini goyang-goyang saja gempa, awak miring, atau bariskah sekolah timpang soalnya gempa, goyang. Ini dirasakan oleh siapa? Pokoknya oleh ahli Korea. Penduduk kampung waktu itu merasakan mahadal bukahu, apa geraman menangis gunung ini. Rupanya zaman dulu gunung itu menangis sampai karena zaman dulu tidak ramai lagi, jadi bertampai menangis gunung. Wahadal ittihabu bihadal jabali, dan apa ini bergoyang-goyang dari gunung ini? Qalu ya Isa, mereka berkata penduduk kampung tadi, ya Isa, wahai Nabi Isa, mundu sakanna hadhil qaryata, sejak kami tinggal di kampung ini, nasma'u hadal bukaha, kami mendengar akan tangisan gunung yang ini. Wa hadal ittihabu bihadal jabal, dan ini juga ada sering bergoyang-goyang gunung ini. Faqala Isa alaihissalam, maka berkata Nabi Isa, ya Rabbi i'dzan li hadzal jabali an yukallimuni. Kata Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, izinkan ulun untuk berbicara kepada gunung yang ini. Fa'antaqallahu al-jabala, dijawab oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengabulkan permintaan dari Nabi Isa alaihissalam, maka gunung itu bisa berbicara, bisa berpandir. Faqala ya Isa, pemandir gunung tadi, ya Isa, wahai Nabi Isa, ma aradta minni, apa yang engkau ingin dari aku ini? Apa kata Nabi Isa? Qala akhbirni bibukaika wa intihabika. Nabi Isa berkata, khabarkan kepadaku dengan sebab engkau menangis dan dengan sebab engkau itu berguncang-guncang, bergoyang-goyang, sehingga kamu takutan kalau gempa, kalau terjerumus dalam tanah. Ma huwa? Qala ya Isa, apa sebabnya? Kata Nabi Isa. Qala, berkata gunung tadi, ya Isa, wahai Nabi Isa, ana jabalul ladzi, aku adalah gunung, kanat tunhatu minil asnamu, aku ini sebuah gunung yang diambil orang diriku ini, dipahat, diolah patung, diolah berhala untuk disembah manusia. Allati ya'budunaha min dunillah, fa akhafu, kata si gunung, maka aku takut an yulqini Allahu fi nari jahannam, aku takut kata si gunung jika nantinya aku ini dilemparkan ke neraka jahanam dengan sebab aku mengakoni dibikin menjadi sebuah berhala. Nah, gunungnya takutan diulah dalam perbuatan maksiat, benda mati. Kalau kita orang manusia yang hidup, kita yang punya akal ini, ada merasa takutan, ini benda mati hati gunung. Yaqulu qala fa inni sami'tu, kata gunung, sungguhnya aku telah mendengar Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, fattaqun naral lati wuquduhan nasu wal hijaratu, yang artinya takutlah kalian pada api neraka yang bahan bakarnya isinya dari manusia dan batu-batuan. Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Mendengar ayat Al-Quran seperti itu, Nabi Isa ulun takutan si batu.
Allah ila Isa alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, anqul, bahwa mengatakan bagi gunung itu, lil jabali uskun, ujar Allah taala, wahai Nabi Isa sampaikan bahwasanya gunung tetap jangan bergoyang lagi, diam, artinya tenang. Fa inni qad a'adtuhu min jahannam, katakan olehmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindunginya dan dari jahannam. Fal hijaratu ma'a salamatiha wa shiddatiha takhawallah, maka batu yang kerasnya, silabatiha, batu yang kuatnya, takhawallah, dia takut kepada Allah Ta'ala. La yakunul miskinu fa kaifa la yakunul miskinu dha'ifu ibnu adama yakhafu minan nar, maka bagaimana yang namanya manusia tidak takut kepada Allah Ta'ala? Gunung aja, batu-batu aja takut, bagaimana manusia takut Allah Ta'ala? Wa la yata'awwadu billahi minha, dan tidak gemetar, tidak ada rasa khawatirnya dengan Allah Ta'ala. Ya bani Adam ihdar minha, lu katanya bahwasanya wahai sekalian manusia, hendaklah berhati-hati, artinya takut kepada Allah Ta'ala tadi. Wa inna man hadara minha bijtinabi dhunubi, ketakutan itu yang dianjurkan adalah menjauhi perbuatan dosa. Seperti ya, jadi menjauhi perbuatan dosa yang sangat ditakuti. Fa inna bidhunubi yastawjibul 'abdu suhtallahi ta'ala wa 'adzabahu, karena sesungguhnya dengan dosa-dosa itu mewajibkanlah oleh si hamba mendapat kemurkaan Allah Ta'ala dan mendapat azabnya. Wala taqata laka bi'adzabillahi ta'ala, maka tidak ada kemampuan bagi engkau menahan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang menahannya? Ada yang mampunya menahan azab Allah Ta'ala? Karena sudah janji Allah Ta'ala bila yang berdosa diazab. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik, qala lamma nuzila qauluhu ta'ala, manakala beliau mendengar ayat turun yang bunyinya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Mendengar ayat itu turun, dama'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkanlah dua air mata Rasulullah menangis. Rasulullah melihat, tidak ada sekitar Rasulullah ayatnya itu turun, Nabi menangis. Tsumma qala ya ma'syaran nas, kata Nabi, wahai sekelompok segolongan manusia, inna Allah ta'ala ba'athani nabiyyan, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepadaku menjadi seorang nabi, wa arsalani rasulan, dan mengutus kepadaku menjadi seorang rasul, wa ikhtarakum li nabiyhi, dan Allah ta'ala mengirimkan aku kepada kalian menjadi nabinya, wa asyhadu bi 'alaikum, dan aku menyaksikan atas kalian itu, wa ashidukum 'ala al-umamis salifah, dan aku saksikan kepada kalian juga atas umat-umat yang terdahulu, wal qurunil madiyah, dan abad-abad yang dahulu. Artinya sudah zaman dahulu setiap nabi itu memerintahkan kepada umatnya untuk taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqama ilaihi rajulun min al-ansari,
yuqalu lahu Qais bin Urwah. Mendengar ucapan seperti itu, maka berdiri salah seorang laki-laki dari kaum Ansor, dikatakan namanya Qais bin Urwah. Faqala, berkata Qais bin Urwah, ya Rasulullah, wa kaifa nashhadu 'ala al-umam as-salibah, bagaimana kami bisa menjadi saksi atas umat-umat yang terdahulu, walau namun minhum, dan tidaklah kami termasuk daripada mereka yang dahulu, walam yakunu fi zamanina, dan tidaklah mereka ada pada zaman kami. Faqala nabiyyu, maka dijawab oleh Nabi, ya bani Urwah, wahai ibnu Urwah, idza kana yaumul qiyamati, apabila nantinya sudah ada terjadi hari kiamat, wa budilatil ardu, dan adalah bumi nantinya akan diganti, disalib dengan ghairul ardi, dengan bumi yang lain, wa tuwiyat as-samawatu, dan yang nantinya langit pun dilipat, kata sijilil kitab, dilipat seperti melipat lembaran-lembaran buku, wa husyirul khalaiqu, dan nantinya akan dikumpulkan semua makhluk itu, faminhum, di antara mereka, sudul wujuhi, ada yang hitam wajah mereka, wa minhum biyul wujuhi, di antara mereka ada yang putih wajah mereka. Kisah Nabi. Fayaqifuna arba'ina 'aman, nantinya mereka itu dikumpulkan nanti berdiri tegak selama 40 tahun. Ila ya Rasulullah, ditanya lagi dari si Ibnu Urwah tadi, wahai Rasulullah, mana yang tadiruna, apa yang mereka tunggu selama 40 tahun itu? Qala as-sayhatu allati qala Allah Ta'ala, yang ditunggu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yang artinya di hari itu kiamat, mereka berjalan menuruti panggilan mereka, tidak mampu menolaknya, dan semua suara tunduk pada Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman, sehingga tidak bersuara oleh manusia mendengar panggilan suara Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman, hanya bisa menggerak bibir saja tapi tidak mengeluarkan suara. Quran surah Thaha ayat 108. Hum yusaquna ila ardin lam tasbih 'alaiha iman. Mereka itu nantinya, kata Nabi, yang manusia banyak itu dihimpun di suatu daratan yang luas, tidak terjadi di antara mereka pertumpahan darah. Thumma yuta bil baha'imi, setelah itu mereka juga didatangkan dengan semua binatang-binatang yang pernah dianiaya binatang itu pada zaman mereka hidup. Thumma yuqalu laha kuni turaban, ini hewan-hewan yang pernah kita aniaya dikumpulkan kena, dicari orang yang menganiaya binatang. Sesudah dikumpulkan, hewan-hewan itu diseru. Seruannya apa? Kuni turaban, wahai hewan, jadilah kalian jadi tanah. Fatakunu turaban, maka jadilah menjadi tanah hewan tadi. Fadzalika qauluhu Ta'ala, seperti itulah firman Allah Ta'ala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Melihat seperti itu, maka orang kafir juga berandai-andai, seandainya aku, wahai Tuhan, kuntu turaban, jadikan aku tanah, saya ulun terbebas dari azab atau hantam di azab. Tapi tidak bisa. Kalau binatang tadi disuruh Tuhan menjadi tanah, tapi orang kafir pada andai anak dijadikan tanah juga, tapi tidak bisa, supaya menghindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Thumma yu'ta bi kulli nabiyyin wa ummatihi yahkumu bainahum bil haqqi. Kemudian Nabi menceritakan lagi, kemudian setiap nabi, kata Nabi kita, akan dihadapkan dengan umatnya untuk menerima keputusan bil haqqi, dengan yang benar. Fariqun bil jannati, nantinya mereka ada satu kelompok yang menuju surga. Wa fariqun bis sa'ir, dan satu kelompok lagi yang mereka itu menuju neraka sa'ir, dan disiapkan. Thumma yunadi munadin, Nabi kita lagi menceritakan, disuruh lagi, aina Nuh alaihi salam, wahai di mana Nabi Nuh alaihi salam. Panggil. Fayu'ta bihi, maka datang waktu itu Nabi Nuh. Fayaqulu ya Nuh, ditanya, wahai Nabi Nuh, hal ballaghta risalata, apakah engkau sudah menyampaikan risalah kerasulan engkau kepada umat engkau? Wa addaital amanata, dan apakah engkau sudah memberikan amanah engkau? Fayaqulu na'am, dijawab oleh Nabi Nuh, ya Rabbi, na'am, ini wahai Tuhan, sudah belum sampaikan. Ballaghtu risalata wa addaitul amanata, fayu'ta biqaumihi, setelah itu didatangkan kaum Nabi Nuh. Faqala, fayuqalu, dikatakan, ya umat Nuhin, wahai umat Nabi Nuh, hadza Nuhun, ini Nabi kalian yang bernama Nabi Nuh. Ba'attuhu ilaikum, kata Allah Ta'ala, aku utus dia kepada kalian, yad'ukum, yang mengajak kalian ila kalimat ikhlas, kepada kalimat ikhlas itu Allah. Fahal ballagha ilaikum risalata, maka apakah sudah menyampaikan kepada kalian akan risalah kerasulannya? Fayaquluna, umat Nabi Nuh menjawab, Rabbana ma ja'ana min basyirin wa nadhir. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, tidaklah datang kepada kami kabar dari Nabi Nuh tentang kabar gembira dan kabar ketakutan. Fayaqulu ya ta'ala ya Nuh, haula'i ummatuka, dijawab oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi Nuh, ini umat engkau, mereka ingkar lawan engkau. Artinya mereka tidak senang lawan engkau. Artinya mereka kesan wujud tidak senang. Berarti engkau sudah menyampaikan akan risalah kenabian engkau. Fa'allaka man yashhadu laka bidzalika, maka apakah bagi engkau wahai Nabi Nuh ada yang menjadi saksi bagi engkau bidzalika, dengan ucapan yang itu? Fayaqulu na'am, dijawab oleh Nabi Nuh, na'am, inggih wahai Allah Ta'ala, ada siapa? Umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadi, Nabi kita bercerita lagi, maka disuruhlah dengan seruan, ya khaira ummati, wahai sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan akhir umat Nabi Muhammad yang paling bagus. Ya sawwama syahri Ramadan, wahai umat Nabi yang paling penguasa di bulan Ramadan. Fayaqumuna, mereka datang dan bersab-sab minas subuh, karena Allah Ta'ala. Fayaquluna, setelah mereka dipanggil, labbaik da'illah, inggih wahai Allah Ta'ala. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala memanggil, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, al-tashhaduna linuhin, apakah kalian bisa menjadi saksi bagi Nabi Nuh ini? Fayaquluna ayyu rabbi nashhadu, mereka menjawab, wahai Allah, wahai Tuhan, kami siap menjadi saksi Nabi Nuh. Jadi Nabi umat Nabi kita yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam, annahu qarrara risalata, bahwasanya Nabi Nuh itu sudah menyampaikan risalahnya, wa addal amanah, dan sudah menyampaikan amanahnya, Fadhaqulu ummatu Nuhin alaihi salam, berkata lagi umat Nabi Nuh,
inna Nuhan awwala nabiyyin, beralasan sungguhnya Nabi Nuh nabi yang paling awal, wa Muhammadan akhirun nabiyyin, dan Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Fakaifa yashhaduna liman lam yudriku zamanahu, maka bagaimana mereka bersaksi bagi yang tidak menemui memperdapati zamannya. Ujar umat Nabi Nuh, zaman umat Nabi Muhammad dan zaman Nabi Nuh jauh banget wahai Tuhan. Kayak mereka jadikan saksi. Fayaquluna fi kitabillah azza wa jalla al-munazzali ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, umat Nabi kita, di kitabillah, dan kitab Allah Ta'ala yang bunyinya inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Nah itu jawaban Nabi kita, sudah ada buktinya di dalam Al-Quran. Kunna qara'nahu, kami sudah membacanya sampai akhir ayat itu. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan jawaban, Shadaqtum ya umat Muhammadin, telah benar kalian wahai umat Nabi Muhammad. Wa inni alaitu ala nafsi, dan bahwasanya aku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan Allah mu'adzib ahadan, bahwa tidak akan mengadab seseorang illa bihujjatin, kecuali dengan ada bukti alasannya. Fatwahibu ya ummat Muhammadin al-mazalima fima bainakum, maka saling berbagilah kalian umat Nabi Muhammad akan kebaikan kalian kepada orang menzalim kalian fima bainakum, pada sesuatu di antara kalian itu. Fa inni qad wahabtul ladzi baini wa bainakum, sungguhnya aku kata Allah Ta'ala sudah memaafkan dosa-dosa kalian kepadaku wahai umat Nabi Nuh. Jadi kan jadi jalan dengan berkat daripada umat Nabi Muhammad itu. Balasan Nabi Muhammad terakhir kada memperdapati umat Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh alaihissalam, rasa ada mungkin main buatnya. Tapi karena sebab benarnya umat Nabi Muhammad tadi membenarkan di dalam Al-Quran, maka selamatlah umat Nabi Nuh tersebut. Babu adawati syaitani wa ma'rifati makaidihi, bab melawan daripada tipu daya syaitan dan cara melemahkannya. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala hadatsani abi rahimahullah hadatsana Abu al-Hasan al-Farra'i hadatsana Abu Bakr Ahmad bin Ishaq al-Zawzani hadatsana Salamatu an Abdul Razzaq an Ma'bad al-Zuhri an Sabiyyah bin Jahsin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Faqih meriwayatkan daripada sanadnya dari Siti Sofiyah binti Jahsin, istri Nabi. Di Siti Sofiyah ini istri Nabi berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaitanu yajri min ibni Adam majrad dam." Kata Nabi, adalah yang bermula syaitan itu dia mengalir atau bekerja di dalam tubuh manusia mengikuti aliran peredaran darah al-hadid. Jadi kebenaran peredaran darah ke kepala, berarti syaitannya ke kepala. Darahnya mengalir ke tangan, berarti syaitannya ke tangan. Ibaratkan menurut syaitannya ke tangan, ini bisiki tangan. Menjadi sujud di tangan ini. Bagusnya itu mengambil itu ambil aja. Balik aliran darah ke batis, situ pulang bin syaitan yang bisiki. Nah, jadi menuruti aliran darah manusia. Yang mengetahui syaitan tipis itu. Di mana saja peredaran darah, di situ ada syaitan, kata Nabi.
Qala haddatsana Abi rahimahullah haddatsana Abu Hasan al-Farra'i haddatsana Abu Bakr Ahmad bin Ishaq haddatsana Salamah amman haddatsahu 'anil Qalbi an Abi Salih an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi 'azza wa jalla qul a'udzu bi rabbin nas ya'ni sayyidin nas. Al-Faqih meriwayatkan daripada sanadnya dari sahabat Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan surah An-Nas yang bunyinya qul a'udzu birabbin nas ai sayyidin nas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang termasuk qul a'udzu birabbin nas itu adalah rajanya manusia, sayyidin nas, pemimpin manusia. Katakan oleh wahai Nabi Muhammad, aku berlindung daripada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, artinya Tuhan manusia, malikin nas, rajanya manusia. Kulluhum minal jinni, yang termasuk raja manusia itu dari bangsa jin atau bangsa insi manusia. Kemudian kita tafsirnya ilahin nas, kata Sayyidina Abbas, yaqulu khaliqin nas, adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Min syarri waswasi ya'ni syaitan, dari kejahatan waswas. Siapa yang waswas itu? Siapa sumbernya? Ya'ni syaitan, adalah syaitan. Jadi apabila orang waswas itu sumbernya syaitan. Al-khannas huwa syaitan, yang berbisik di hati manusia itu adalah syaitan juga. Al-khannas itu mengalir daripada darahnya manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan perasaan-perasaan manusia yang menjadi khawatir, yang takut, itu dari syaitan juga. Minal jinnati wan nas, dari bangsa golongan jin dan manusia. Jadi yang manusia membantu syaitan bisa ada dua kira-kira yadkhulu fi suduril jinni karena yadkhulu fi suduril insi fa yuwaswisu fi sudurihim. Lalu ketika bergerak masuklah syaitan itu ke dalam peredaran darah manusia, adalah ia menyerang di mana saja tempat peredaran manusia. Ketika seseorang manusia tadi faida dzakarallaha khanasa, jikalau adalah seseorang itu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka khanasa, lari sementara syaitan tadi, keluar dari peredaran darah. Wa kharaja min sudurihim, apabila sudah ambil berzikir, kemudian ambil baca wirid, ambil baca Quran, ambil baca yang lainnya, kembali lagi syaitan tadi di tempat semula dia berada. Jadi diri kita ini kena terhindar dari syaitan. Bila kita membacaannya buka, menyelamatkan diri sementara karena kepanasan. Sedang syaitan manusia, syaitan yang asli. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa'idhu da'iyan wa uballigha wa laysa ilayya min al-hidayati syai'un wa khuliqa iblisu muzayyadan wa laysa ilayhi min al-dhallati syai'un ya'ti innahu yuwaswisu wa yuzilu al-ma'siyata. Kata Nabi kita bahwasanya aku dibangkitkan, diutus da'iyan, adalah menyampaikan kepada umatku yang benar. Wa laysa ilayya minal hidayati, dan tiada daya bagiku, kata Nabi juga, untuk bisa memberikan petunjuk. Artinya kata Nabi kita, aku itu tugasnya menyampaikan saja, yang berikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diciptakan iblis itu untuk merayu, muzayyanan, merayu. Yang dirayunya itu laki-laki bini-bini, anak-anak dan lain-lain. Udah sekali mudahan Allah Ta'ala
sedikit Rasulullah Taala pada Rasul Khatimah, dijauhkan Rasul Khatimah, kemudian kita tidak dimatikan Allah subhanahu wa taala dan jadi imam pada memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baqina bi din wa ala tawi wa baqina bi din wa ala tawi wa baqina bi din wa ala tawi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa